Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allahu ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam Ikmal li dunyaka kanaka ta'isu abadan wa ammal li akhiratika kanaka ta'mudu godan. Allahumma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan kita nikmat sehat dan panjang umur dan juga rezeki yang berlimpah ruah dan barokah kepada kita semua. Sampainya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa pula, marilah kita ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah saya kedatangan tamu atau santri ya dari Sragen. Sragen Solo atau Solo Sragen. Sudah bermalam hampir 5 malam, 5 hari 5 malam di Padepokan ini untuk belajar tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampainya bisa mengikuti acara malam tawasul dan zikir berjamaah di malam Jumat Kliwon. Alhamdulillah. Dan juga saya pun berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir, yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Majlis Zikrullah Ilmu Hikmah Al-Karomah ini. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga intinya murid-murid saya semua atau santri-santri saya semua yang ada di sini, semoga kita selalu diberikan sehat dan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi yang disebut kalau Sragen ini sebetulnya banyak. Ini yang terakhir datang itu murid saya dari Semarang, Jawa Tengah. Itu namanya Mas Sukiyanto. Terus ono sebelah wetan dekat Aba Uting itu dari Solo. Terus anak Cirebon. Ini nggak tahu saya kalau dari sini mana orang mana. Intinya alhamdulillah ya, jauh-jauh sampainya bisa sampai ke tempat Padepokan Jagat Goib Ilmu Hikmah Al-Karomah ini. Mudah-mudahan dengan niat hati yang suci dan bersih
mencari syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat, segala nikmat yang tidak ada henti-hentinya sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, untuk lahir dan batin, dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mungkin adanya ingin sedikit disampaikan oleh santri baru saya yang bernama Kang Yuda, aslinya Sukabumi dan beristrinya di Solo Sragen, dan sebagai pengajar di Pondok Pesantren Al-Amin. Dia sebagai guru mengajarkan ilmu agama, ilmu Quran dan hadis. Alhamdulillah, beliau pun hafiz Al-Quran 30 juz beserta artinya, hafal Al-Quran dan hafal hadis. Alhamdulillah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, serta keluarganya yang ditinggalkan di rumah sana, anak dan istrinya, demi membela belajar ilmu Allah, sampainya meninggalkan anak dan istrinya di kampung halaman dan bermalam atau nyantri di padepokan Jagat Buik Ilmu Hikmah Al-Karomah ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit untuk motivasi para santri saya yang ada di sini atau murid-murid yang lain, apa dan seperti apa dia rasakan begitu bertemu saya dan menyantri di rumah ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kang Yuda Haryuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya ya kepada guru besar Ustadz Igun Al-Ghaib ya, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Dan saya berdoa atau kita doakan sama-sama, mudah-mudahan guru besar kita Allah panjangkan umurnya, amin. Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kenapa? Karena kalaulah bukan karena wasilah guru kita, mungkin ya kita tidak akan bisa berkumpul-kumpul seperti saat ini. Kalaulah bukan karena wasilah guru kita, mungkin kita tidak akan mengenal siapa itu Allah. Kalaulah bukan karena wasilah guru kita, mungkin kita tidak akan mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita sebagai murid senantiasa mendoakan yang menjadi guru ya sebagai panutan kita, terutama dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua yaitu saya ingin mengucapkan rasa senang saya bertemu dengan panjenengan semua. Bertemu dengan apa kalau di sini panjenengan tuh ya? Oh, ya. Kalau panjenengan bahasa Solo. Saya merasa bahagia, sangat-sangat bahagia bertemu dengan saudara-saudara semua, bapak ibu semua, akang-akang semua, mungkin adik-adik semua. Kenapa? Karena saya dipertemukan dengan calon penghuni surga. Amin. Saya yakin, hakul yakin, ya,
jenengan yang hadir di sini calon penghuni surga. Amin. Kenapa saya bisa seyakin itu? Ya, karena kalau kita buka di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasul, yang artinya barang siapa, ya, kata Rasul, yang menempuh jalan, ya, untuk menuntut ilmu di jalan Allah, maka jaminannya adalah surga. Allah jamin bagi orang yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, termasuk kita seperti ini, ingin mendekatkan diri kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, ini termasuknya thalabul ilmi. Maka sekalipun kita harus meninggal di jalan menuntut ilmu, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, maka Allah akan jamin dia yang pergi dari rumahnya dengan niatan menuntut ilmu, jaminannya adalah surga. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan dengan perginya kita, melangkahnya kaki kita menuju tempat ini, ya, dimudahkan untuk menggapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, masih di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah yang di dalamnya ada bahasan faidah-faidah yang mengenai nasihat, ya, maka atau niscaya Allah akan turunkan rahmat dan ketenangan pada batinnya. Dan Allah akan bangga-banggakan orang-orang yang kumpul, ya, di majelis-majelis ilmu, ya, di rumah-rumah Allah yang membahas nasihat demi nasihat. Allah akan bangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya. Di hadapan siapa maksudnya makhluk di sini? Kata Imam An-Nawawi, yaitu Allah akan bangga-banggakan mereka yang hadir di majelis ilmu, ya, di depan para malaikat. Kenapa? Seandainya Allah buka tabir ghaib, ya, tabir ghaib, mata kita, batin kita, ya, ini malaikat ini sedang berkerumun, Bapak Ibu, ya. Malaikat itu sedang berkerumun, ya, mengelilingi kita. Bahkan di langit dunia, di langit pertama itu penuh. Kenapa? Untuk menyaksikan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, untuk mendoakan orang-orang yang keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya ke tempat-tempat ilmu. Seperti ini, ya. Insya Allah ini jenengan semua atau kita semua ini sedang diliputi oleh para malaikat yang terus berdoa sampai nanti pulangnya kita ke rumah. Makanya sekalipun kita harus meninggal di jalan menuntut ilmu, jangan khawatir, ya. Maka jaminannya adalah surga. Maka sungguh heran sekali ketika Rasulullah SAW memberitahukan keutamaan menuntut ilmu, keutamaan bermajelis ilmu, keutamaan berguru, keutamaan ngaji ilmu agama, tapi masih banyak orang yang lalai, masih banyak orang yang tidak tertarik sama sekali untuk datang ke majelis ilmu. Heran sekali, ya. Kenapa heran? Karena kalau hidup cuman hidup saja, tidak mau menuntut ilmu, apa bedanya dengan hewan? Hewan hidup boten, hewan hidup tidak hidup, ya, ibadah tidak. Kalau manusia, ya, hidup tapi tidak mau ibadah, maka apa bedanya dengan hewan?
Kalau ada majelis zikir seperti ini, masih nggak mau datang juga, padahal dekat dengan rumahnya, masih bisa dijangkau oleh motor, masih bisa dijangkau oleh mobil, apalagi yang bisa jalan kaki tapi tidak mau hadir juga. Ya, Masya Allah. Luar biasa sekali, sungguh-sungguh heran. Dan ingat, kalau hidup cuma untuk kerja saja, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau datang ke majelis zikir, apa bedanya dengan kebo? Kenal kebo? Kerbau atau sapi yang biasa digunakan bajak, ya. Kebo kalau dulu saya ketika kecil itu biasa digunakan untuk membajak sawah. Ya, kerbau, sapi, ya, mereka juga kerja di sawah, mereka juga hidup, tapi kan tidak ibadah. Kalau manusia hidup hanya sekedar hidup, tidak mau ibadah, apa bedanya dengan hewan? Kalau manusia hidup hanya untuk bekerja saja, tidak mau datang ke majelis zikir, apa bedanya dengan kerbau? Ya. Mau disebut kerbau? Enggak kan, pasti marah. Hei kerbau, enggak mau kan? Makanya ngaji, makanya menuntut ilmu, ya, keutamanya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ya. Jadi kadang kita ini salah kaprah dalam mengejar dunia. Kita ini terlalu mengandalkan otak dan otot. Ingat Bapak dan Ibu, otak dan otot kita ini terbatas. Seberapa keras pun Anda, ya, bekerja pagi pulang pagi, kalau Allah tidak ridho, maka tidak akan ada rezeki yang bisa panjenengan dapatkan, kecuali hanya ala kadarnya. Maka dari itu, ya, ketika ada majlis-majlis seperti ini, terus ada orang-orang lewat tapi tidak mampir, tidak mau hadir, ya, bahkan dia melalaikan begitu saja tanpa ada sebab musababnya, ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, ya malaikat ta'ala, kemari, siapa dia yang lewat? Malaikat jawab, tentu hamba ya Rabb. Mau kemana dia? Ya, dia mau berangkat bekerja. Wahai malaikat, ya. Lalu tempat apakah ini? Mereka sedang berkumpul-kumpul tempat majlis ilmu. Ya. Kalau dia, ya, mau kaya, kalau dia mau rezeki, ya, punya siapa rezeki itu? Punya Engkau ya Allah. Lalu kenapa dia tidak datang kepadaku, minta kepadaku? Ya. Jadi intinya banyak orang yang salah kaprah dalam mengejar dunia, terlalu mengandalkan otak dan otot. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Kamu, kata Allah, tidak akan mendapatkan dunia jika aku tidak ridho. Tapi kamu akan mendapatkan dunia beserta seisinya semuanya, ya, kalau aku sudah ridho. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Intinya itu ada di ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencari ridho Allah? Yaitu pertama ngaji. Ya, di sini Masya Allah saya iri sekali demi Allah. Iri sekali dengan panjenengan semua, dengan Bapak Ibu semua yang rumahnya dekat-dekat sini. Kenapa? Karena saya di sini sudah 5 hari Bapak dan Ibu, ya, hampir 5 hari saya nginep di sini. Saya niatkan untuk nyantri. Saya izin dari pekerjaan, saya izin meninggalkan keluarga demi mondok di sini, demi nyantri di sini. Tapi kalau misalnya orang-orang yang dekat dengan rumahnya guru, orang-orang yang masih tinggal sekitaran sini masih nggak mau nuntut ilmu, sangat-sangat disayangkan. Bahkan kalau saya seandainya tidak ada tanggung jawab pekerjaan, seandainya kalau saya tidak ada tanggung jawab keluarga, mungkin saya rela mondok di sini bertahun-tahun lamanya demi nuntut ilmu kepada guru.
Kenapa? Karena saya merasakan bagaimana guru mengajarkan saya. Saya belajar baru 5 hari di sini. Tapi saya gunakan 5 hari ini bukan untuk senda gurau. Saya gunakan 5 hari ini full 24 jam menuntut ilmu kepada guru. Guru mengajarkan saya terkait kehidupan. Beliau menemani jam 12 belum tidur masih mengajarkan saya. Jam 1 malam belum tidur masih mengajarkan saya.